kita buka podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Manusia itu pasti mempunyai jiwa seni. Walaupun sekecil apapun, jiwa seni itu pasti ada. Cuman bagaimana caranya kita mengeksplor jiwa seni yang kita miliki agar bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti street artist. Sudah pernah dengar? Nah, ini seperti saya kutip di Wikipedia, seni jalanan adalah seni rupa yang dibuat di tempat-tempat publik. Biasanya karya seni yang dibuat di luar konteks tempat-tempat seni tradisional. Istilah tersebut juga mulai tenar pada masa ledakan seni atau seni grafiti pada awal 1990-an. Dan kemudian diaplikasikan kepada bentuk-bentuk sejenis. Makin menarik aja. Nah, kalau gitu kita langsung aja berkenalan dengan tamu saya yang sudah hadir. Ini ada Laura Devita. Hai, apa kabar? Halo. Halo. Gimana? Kenapa? Apakah ini merupakan satu ciri khas Laura untuk menutupi sebagian wajahnya yang bikin orang penasaran? Bisa menjelaskan sedikit nggak mengenai ciri khasnya ini? Alasannya ya karena emang dari awal aku udah Sudah pokoknya identitas aku nih harus aku tutupin nih seperti ini gitu loh untuk menjadi ciri khas gitu. karena di awal itu aku mikirnya ya cuman aku mau bikin berkarya aja. Bukan pada saat waktu COVID. Enggak. Enggak, ya, bukan. Emang pengen berkarya aja gitu. Nah, lama-kelamaan emang jarang ngeliatin muka gitu kan, jadi kayak terus kayak dari sosial media juga makin rame itu, jadi kayak ada kayak malu deh, takut deh gitu-gitu, ada gitu-gitunya. Jadi Sehingga membuat orang juga makin penasaran aja. iya, jadi biar orang fokus aja ke karyanya gitu. Fokus ke karyanya. Iya. Dan di samping itu juga masih fokus memikirkan gimana sebenarnya wajahnya. Gitu kan. Iya, karena emang juga di street art itu rata-rata orang-orangnya kayak gitu. Emang jarang. Orang-orangnya rata-rata seperti itu. Tidak mau memperkenalkan secara vulgar Identitas mereka. mereka. Iya, biasanya mereka pakai nickname, Iya. bukan nama asli mereka gitu-gitu. Berarti di podcast saya ini sangat beruntung nih bisa hadir Laura ini mau berbagi kisahnya ini. Wah, ini menjadi satu terobosan yang luar biasa nih. Iya. Terima kasih sebelumnya sudah mau hadir nih. Sama-sama, terima kasih juga udah ngundang saya ke sini. Oke, saya juga pengen tahu apa sih sebenarnya street artist itu. Mungkin banyak juga yang belum tahu atau ya mereka hanya sekedar melihat aja tapi belum tahu apa sebenarnya seni ini. Maksudnya street artist. Kalau menurut saya, kalau street artist itu orang-orang yang berkarya di ruang publik. Jadi biasanya menggunakan media cat semprot, cat tembok, poster atau stiker atau spidol gitu-gitu. Tidak mesti harus dengan cat semprot ya. Iya, banyak medianya gitu. Banyak media. Nah, pokoknya itu di ruang publik. Jadi ya emang orang-orang yang mengekspresikan diri mereka itu di ruang publik. Jadi biar siapa aja bisa melihat karya mereka, suara mereka. Jadi tanpa harus karya mereka dipajang di ruang galeri gitu kan, yang mungkin cuman bisa dilihat oleh sedikit orang gitu. Jadi ya siapa aja bisa melihat karya mereka gitu. Apakah ini salah satu bentuk ekspresi yang mereka ingin ungkapkan seperti rasa marah atau rasa kurang setuju dengan sesuatu hal sehingga mereka menuangkannya di street artist ini? Iya, bisa jadi seperti itu. Kritik-kritik sosial gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi gambar-gambarnya menceritakan mengenai kritik sosial. Jadi mereka tanpa bersuara tapi dengan cara mereka
membuat karya seni Di ruang publik. di ruang publik gitu ya. Iya. Oke. Itu sedikit gambaran mengenai street artist ya. Dan tentunya banyak ini teman-teman, apa dibilangnya nih, seniman atau apa ini kalau street artist ini? Kalau street artist kan lebih ke personalnya ya. Iya. Ya di dunia street art dan graffiti gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau untuk di Jambi sendiri sudah banyak. Kalau sebelumnya yang lebih dulu lah, lebih senior dari saya banyak. Pasti. Iya. Kalau saya masih terhitung masih baru juga, tapi semenjak awal saya menggambar di jalan nggak ada stop, jadi terus gitu, jadi makanya semakin cepat berkembangnya gitu. Lu bikin gambar di jalan, ada yang protes nggak? Ada yang marah nggak? Tembok rumah gua, tembok ini nih masa mau semprot-semprot, atau malah sebaliknya, oh bagus, silakan aja gitu. Iya, banyak sih respon-respon kayak Banyak gitu ya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu, ada yang dimarahin preman, polisi banyak. gitu-gitu. Oh, Iya, sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Iya pasti. Tapi sejauh ini oke aja. Oke aja, respon positifnya juga banyak banget. Banyak juga Iya. respon positifnya ya. Bahkan mungkin diundang kali ya. Ke rumah aja, gambar di rumah. Iya, tolong deh rumah saya di Iya. kayak di tempat tinggal saya, ya, di RT tempat tinggal saya, itu ada juga semacam street art, street artist ini. Saya juga tadi itu menceritakan mengenai lingkungan, kebersihan. Jadi melalui lukisan-lukisan seperti itu cukup menarik, cukup menarik. Jadi kita membuatnya seperti ini. Jadi di samping kita juga membantu para seniman-seniman street artist ini, dan kita juga mendapatkan edukasinya ya. Seperti itu. Pernah di lingkungan di RT gitu diminta untuk juga menggambar? Iya, kalau di RT pasti ada aja gitu kalau lagi gambar di jalan gitu kan, antar RT-nya berhenti, bisa nggak nanti gambar di tempat kita gitu. Iya, sering kayak gitu. Terus Laura bilang oke. Oh iya nanti Pak gitu. Tapi ya bapaknya nggak minta kontak, nggak minta apa, ya udah. Oh akhirnya lost gitu ya. Gimana nih saya mau datang kemana nih gitu ya? Iya, seringnya kayak gitu kan. Cuman biasanya kalau kita melakukan itu, apa kita sendiri yang menyiapkan bahan bakunya seperti catnya apa segala macam, atau sudah disiapkan? Nah itu tergantung kesepakatannya lagi kan. Kalau misal dari RT-nya mungkin, Mbak kita pengen minta digambarin, kita punya budget segini gitu. Oh, kalau mungkin tergantung dari akunya lagi gitu kan. Gitu banget. Nah tentunya juga ini banyak yang juga bertanya-tanya, bagaimana nih awal mula ketertarikan Laura menjadi street artist ini? Kenapa nggak menjadi artis aja, kok menjadi street artist gitu? Jadi awal mula itu emang dari kecil, dari SD itu emang udah suka gambar. Dari SD sudah punya bakat kecil menggambar? Iya emang, tapi kalau di waktu kecil itu belum ngerasa tuh, oh ya aku jago gambar, itu belum. Paling kayak misal misal kalau di kelas disuruh bikin kayak daftar piket gitu, pasti aku bikin rapi gitu. Tapi nggak sadar kalau aku tuh emang suka punya skill itu. Dan SMP, SMA ya gambarnya ya gambar-gambar kayak di rumah aja gitu. Nah makin ininya itu di waktu kuliah, itu waktu semester akhir lagi nyusun skripsi, itu kan COVID tuh. Jadi nggak bisa ke kampus, nemuin dosen juga nggak bisa gitu. Akhirnya kebanyakan di rumah lah ya. Akhirnya ya mulai gambar-gambar lagi tuh di kertas. Terus gambar-gambar realis, wajah-wajah manusia. Terus ketemu teman-teman street art di Jambi, akhirnya kenalan. Terus kayak mereka mau gambar di jalan, ngajakin tuh awalnya kan, kayak penasaran, boleh deh coba gitu. Jadi itu gambar pertama aku itu di depan Meranti Swalayan di Tawang Banjar. Gambar bunga matahari yang udah pudar, itu gambar pertama aku. Gambar pertama kamu? Iya, di masih situ. Ada itu? Iya, itu aku ingat bikinnya itu jam 2 pagi, tengah malam. Waduh, gadang.
Iya emang Iya. karena kan ya malam-malam gitu Iya. biar nggak ada yang marah gitu. Oh, Gitu. jadi sembunyi-sembunyi gitu. Atau memang sudah dapat izin? Enggak, Nggak, sembunyi-sembunyi. jarang sih ya lebih baik minta maaf daripada minta Izin. izin. Waduh, ternyata Laura udah hafal dengan kata-kata itu. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Kalau minta izin ntar nggak boleh nggak jadi Boleh, gambar. nggak jadi gambar. Sementara kita udah pengen banget gambar. Iya. Dan akhirnya terjadilah gambar itu. Dan sampai sekarang masih ada. Masih tapi udah pudar Sudah banget gitu. pudar. Ternyata mereka mungkin suka kali ya dengan gambar itu. Iya. Dia tidak ada ditutupi gambarnya, dibiarkan aja bahkan sampai pudar kan. Iya pudar. Wah, keren banget itu. Nah, akhirnya dari situ berlanjut. Iya berlanjut. Awal-awalnya tuh kayak beli kaleng 1, 2 kan lumayan kan untuk seorang mahasiswa dulu Iya. kan, mau apalagi kalengnya lumayan kan, satu warna aja bisa kayak 40.000. Iya, lumayan mahal itu. Terus Itu tuh cat minyak atau cat tembok? dia lebih ke cat akrilik jatuhnya. Iya cepet kering. Cepat kering ya. Emang khusus untuk Dia tuh cat outdoor. semprot. Iya cat semprot aku. Jadi habis dari situ ada tuh di satu momen aku beli kaleng itu pokoknya totalnya tuh kayak sekitar 300 ribuan gitu kan, pengen gambar deh gitu, emang full cat semprot. Karena pas pertama kali nyoba itu masih pinjem punya teman karena kan nyoba-nyoba itu, akhirnya pas nyoba-nyoba enak ya gitu, akhirnya ya sisihkan uang untuk Ya. beli cat semprot. Oke. Terus akhirnya karena gambar terus di 2023 awal mulai tuh ada brand kaleng yang mau support, Mau support. dikirimin. Endorse lah ya. Iya, ini sih lebih support aja gitu. Oh, lebih support. aja. Oke. Dikirimin kaleng banyak baru tuh kayak wah gitu. Asik gitu. Akhirnya Wah. asik nih bisa explore gitu. Akhirnya ya bisa gambar gede-gede gitu-gitu. Lebih inilah enak mau explore Lebih puas lah ya. gitu. Wah. Dari Dan situ sih. sampai sekarang masih ada yang support seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih support. Masih support. Iya. Bahkan ada yang lebih dari support atau mereka Iya, endorse atau apa. malah lebih supportnya lebih ke kayak misal mereka ada festival di Jakarta, aku diundang, diundang. gitu. Ternyata itu ya mereka konsisten ya untuk Support. support. Wah, keren juga. Jadi itu untuk memotivasi kita. Iya. Ya, seperti itu. Dan sampailah sekarang ini ya. Oke. Terus ini juga saya pengen tahu, tentunya ada dong Laura yang menginspirasi karya-karya kamu ini, apa sih yang membuat menjadi menginspirasi karya-karya kamu? Mungkin ada salah satu karya seni di luar sana yang menginspirasi kamu, atau kamu idealisnya ingin cuma kamu aja. Kalau aku lebih suka ini inspirasi aku Oh, awal-awal itu suka lihat street artist perempuan di luar negeri yang suka gambar yang di gedung-gedung gede gitu-gitu kan. Jadi kayak wah keren ya gitu. Terus makanya dari situ tuh kayak pengen deh gambar yang gede-gede gitu. Jadi akhirnya ya terinspirasi dari apa yang mereka lakuin itu. Jadi Mereka lakukan itu ya. jadi mereka gambar karakter-karakter perempuan dan aku juga kayak suka banget melihatnya. Jadi ya akhirnya ya dari situ suka gambar karakter-karakter perempuan. Terus juga sebenarnya karya-karya aku tuh lebih spontan bikinnya gitu. Oh, jadi nggak terfokus apa Iya. gitu, jadi spontan aja yang dalam pikiran. Jadi bisa apa aja. Iya bisa kayak pokoknya nggak ada perencanaan di awal, lebih ngalir aja gitu. Tergantung dari lingkungan, dari energi yang aku rasain saat itu. Kalau misal lagi semangat banget, misal kayak pengen gambar malam ini, udah gambar deh keliling nyari tembok. Ada tembok yang kecil misal, kayaknya gambarnya yang simpel aja deh. Misalkan kayak temboknya di tempat yang rame, nggak mungkin aku yang lama-lama banget gitu. Ya udah bikin yang simpel. Kalau misal ketemu tembok yang gede bagus terus di rumah warga misal dan diizinin,
ntar aku mau bikin karyanya tuh karakter perempuan yang gede, yang gambarnya lambat gitu-gitu. Istilahnya tuh kalau di street art tuh ngepis gitu. Ngepis, Iya, lebih bikin karya yang lebih inilah, lebih bagus. kayak gitu biasanya. Nah, Iya, jadi ya dari hal-hal yang spontan kayak gitu, jadi aku ngerasa ya karyaku lebih bebas, lebih jujur aja gitu. Tanpa tapi identik lebih kemana sih arahnya kalau gambar kamu itu, apakah berbentuk gambar orang, seperti situ ya, daripada lebih- gambar misalnya tumbuhan atau alam, hewan. Nah, kalau akhir-akhir ini aku kalau dari dulu emang lebih didominasi karakter perempuan. Oh, Nah, tapi akhir-akhir ini aku lebih suka nge-mix dengan bunga gitu, jadi biar di lebih mix feminim ya. gitu. Lebih kesana feminim gitu ya. Iya. Karakter perempuan dan bunga. Nah, nanti ada lagi itu bunga bang. Jangan dong ya. Dong, itu nanti dia nanti ada bunga bang. Wah, seru lagi. Iya. Tentunya juga di cerita yang kamu tuangkan lewat seni menggambar, pastinya punya makna ataupun pesan ataupun cerita nih, ya kan, yang kamu tuangkan gambar-gambar kamu itu. Sebenarnya apa sih cerita yang ingin kamu sampaikan melalui karya seni kamu ini nih sebenarnya? Kalau dari karya-karya aku itu pesannya lebih ke pemberdayaan perempuan, representasi perempuan di ruang publik gitu. Karena kan ya bukan rahasia juga kan kalau banyak suara-suara perempuan itu yang nggak terlalu dianggap penting gitu, dan nggak terlalu dianggap penting, apalagi di dunia street art masih didominasi laki-laki kan. Ya. Dan nggak sedikit kita sebagai street artist perempuan itu sering diremehkan mungkin. Kalau di Terus Jambi sendiri, ada berapa yang perempuan untuk street artist ini? Atau cuman kamu aja? kalau yang aktif banget aku, tapi kalau yang sebelumnya itu di tahun-tahun sebelumnya itu ada beberapa yang nggak coba-coba gambar, mungkin ada kesibukan lain atau apa, Jadi mungkin tidak nggak konsisten lanjut. ya. Kalau kamu Iya, kalau aku karena kerjanya di situ, jadi ya konsisten. dengan pekerjaan kamu. Iya. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada juga nih street artist perempuan yang lain di Jambi. Dengan adanya orang ini, jadi mereka juga akhirnya semangat nih. Nah, mereka juga suka gitu. Apakah ada yang bertanya-tanya juga dengan Laura? Ya, aku pengen juga, cuman gimana? Ada nggak pernah bertanya seperti itu? Banyak sih kayak Banyak, gitu, ya? apalagi di luar Jambi juga banyak. Gitu ya, mereka bertanya. Ketika mereka ya tertarik gitu ya. Iya, dari apa yang, makanya dari apa yang aku lakuin itu, aku ya pengen itu, kalau misal dari apa yang aku lakuin ada misal yang terinspirasi atau mungkin yang pengen deh gitu ya, berarti pesan yang aku sampaikan itu sampai ke mereka gitu. Betul, berhasil lah gitu ya, bisa diterima sama mereka. Iya. Oke, dan apa di Jambi ini sudah ada komunitasnya? Kalau komunitas, kalau dulu ada yang memang mereka tuh mungkin dulu mereka masih inilah kayak masih muda-mudanya banget gitu. Iya, kumpul-kumpul. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah mungkin banyak berkeluarga gitu-gitu kan, jadi kayak udah jarang udah banget. sendiri lah gitu ya. Jadi kayak lebih ya individu-individu aja gitu. Lebih fokus sama kerjaan masing-masing. Tapi lebih enak kalau seandainya ada perkumpulannya. Iya. Jadi mereka bisa saling sharing seperti itu ya kan. Tapi kadang kayak gitu teman-teman masih kayak yuk gambar bareng yuk gitu-gitu. Oh, ada juga. Ada yang kayak gitu-gitu. Oke, nah tentunya juga pasti dalam hal ini tidak lepas dari yang namanya proses. Nah, bagaimana ini Laura untuk proses kreatif Laura ini
dalam menciptakan karya seni pasti kan ada prosesnya, atau serta merta aja tiba-tiba blak gitu? Kalau aku biasanya itu lebih sering lihat-lihat referensi lah pasti Oh, kan. lihat referensi dulu gitu ya. Sering lihat karya-karya seniman-seniman yang bagus. Jadi biar kita lebih termotivasi Ya, gitu. ya. Sering-sering. Bukannya itu agak sedikit meniru? Enggak. Enggak ya. Kalau aku lebih ke memotivasi diri aku Motivasi juga. diri, ya. Terus lihat-lihat video mereka, mungkin dari teknik-teknik mereka, kayak gini gitu. Nonton-nonton video di YouTube. Nah, tapi kalau untuk karya aku sendiri sebenarnya lebih fleksibel karena aku pasti ngelihat media yang bakal aku gambar kan. Jadi aku lebih ke nge-improve aja gitu. Kayak gitu sih. Kita melihat medianya dulu ya, untuk kita gambarnya kita bisa improve. Apa nih yang ingin aku perbuat ini dengan media yang ada di depan aku nih gitu ya, seperti itu ya. Jadi dibutuhkan juga improvisasi Iya, ya. pasti. Ya, di samping teknik tadi yang disebut sama. Nah, bicara mengenai teknik, pastinya berkaitan juga dengan bahan. Bahan dan teknik. Ini apa aja yang Laura gunakan ini dalam karya seni jalanan Laura nih? Bahan dan tekniknya yang digabungkan apa nih yang sering digunakan? Kalau aku lebih didominasi pakai cat semprot, pakai spray pen. Oke, kenapa? Lebih praktis? Iya, lebih praktis, lebih cepet. Praktis lebih cepat. Kalau gambar gede cepet aja selesainya gitu. Berapa menit sih atau berapa waktu? Kalau hitungan menit mah kalau misalnya medianya ukurannya misalnya 4x4 lah. Oh, itu hitungannya udah gede juga. Udah gede ya? Bisa kayak sehari gitu. Oh, bisa kayak sehari. Tapi tergantung gambarnya juga. Kalau simple kan bisa gambarnya simple, iya. Iya, bisa cepat juga ya. Hitungan jam gitu-gitu. Oke. Tapi kalau medianya 1 meter kali 1 meter cepet lah. Cepat. Ya. Berarti tergantung medianya juga. Tergantung media. Dan juga tingkat kesulitan mungkin ya pada saat kita mau menggambar. Tergantung gambarnya, ya. Saya melihat tuh street artist itu menggambar, awalnya saya bingung ini menggambar apa ini, belum kelihatan itu tuh bentuknya gitu loh. Mereka jadi pada saat mungkin masuk ke 15 menit atau 20 menit baru mulai agak sedikit kelihatan gitu loh, bentuk ini mereka, tapi ngambil angle-nya tuh ya di sini dulu mereka. Lama-kelamaan jadi bagus, keren. Dan mereka memodifikasi berbagai macam warna, itu keren banget. Di mix-nya tuh keren banget. Antara merah dan putih mereka gabungkan jadi warna apa, jadi apa seperti itu. Dan itu dilakukan juga tekniknya oleh Laura. Iya, kayak gitu. Gitu. Apakah itu belajar atau otodidak? Kalau aku kalau belajar ya belajar sendiri gitu. Berarti otodidak ya, belajar sendiri. Belajar sendiri, sering-sering nonton lah. Referensinya sering nonton YouTube. Sering lihat-lihat karya orang kan kayak dia pakai warna ini nih. Gitu. Kayaknya lucu deh, biru mix pink gitu. Iya. Lebih kayak gitu. Nggak jarang juga orang kok punya keberanian seperti itu kan untuk bisa memix matchkan berbagai macam warna. Pernah di awal-awal pernah salah dong ya? Iya, pasti. Pasti ya. Kalau misal kadang kan salah lagi nih, itu kan rugi dah gua nih, banyak banget nih ruginya nih, kacau nih gitu ya. Iya, paling kayak ganti-ganti warna pokoknya ya sepintar-pintarnya lah. Terus gimana tuh menyiasatinya tuh? Apakah ditimpa lagi dengan cat lain atau tapi tidak mengurangi makna yang ada yang bakal kita gambar? Itu. Iya, biasanya kalau salah warna ya tinggal tutup aja gitu, pakai warna yang ada gitu. Gitu. Pakai warna yang ada aja. Karena kan kalau di jalan kan ya maksudnya tuh nggak kalau kami ya gitu ya nggak penting banget lah yang sebagus-bagus yang penting gambarnya udah ada aja di situ. Yang penting orang tahu. Yang penting tahu nih bentuknya ini loh gitu ya. Yang penting orang tahu, wah gambar si ini lebih ke ini, eksistensinya di jalan. Oh gitu ya. Iya. Oke. Seperti itu. Jadi belajar secara otodidak. Iya. Nah, kalau kita mau belajar secara otodidak itu berarti kan kemauan kita keras untuk ingin bisa, ya, dan kita pasti hobi di pekerjaan itu. Iya. Wah, itu jalan seperti ini. Terus, bagaimana nih
Laura memilih lokasi untuk karya seni Laura sendiri, atau seberapa dapatnya? Atau pada saat itu survei dulu, lihat, wih kayaknya yang di sini asik nih gitu loh. Atau ya, seketemunya langsung Eh, lukis. kadang kayak misal kita lagi, kalau aku kayak misal mau kemana gitu, ntar tapi kadang kalau sambil motoran itu lihat kanan kiri meskipun nggak lagi pengen gambar, Oh, ntar iya. wih ada tembok baru nih, besok deh sikat gitu. Oh gitu, asik banget. Wih, ini pokoknya nggak boleh lihat tembok aja gitu ya. Kalau lihat tembok pokoknya gue, aduh, rasanya pengen dilukis ya gitu ya. Iya. Asal jangan ketemu dengan muka tembok, Laura. Iya, Nanti, jangan. nanti kamu lukis lagi kan repot urusannya. Iya. Gitu. Kadang ada kalau misal dari teman-teman, aku punya tembok nih gitu. Oh, gitu Kadang ya? aku lihat dulu, Dulu oke gitu. serak tembok nih gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Kalau oke ya boleh gitu. Apakah temboknya harus yang sudah diplester atau masih tembok yang belum diplester, batu bata gitu aja? Nah, itu makanya suka pakai cat semprot itu. Meskipun medianya bukan yang diplester, itu Iya, dia cuma batu bata aja. dia nge-covernya tuh bagus. Oh gitu. Iya, makanya. Oh jadi nggak ada masalah ya, walaupun belum diplester, kamu pengen gambar di situ, Iya. tetap bisa ya. Iya, bisa. Oh gitu. Itu enaknya kalau bahannya itu tadi apa? Cat semprot. Cat semprot itu tadi. Oke. Ada merek tertentu kan yang cat semprotnya yang harus kamu miliki? Kalau Atau aku kalau sembarangan deh gitu, yang penting cat semprot bisa gitu. Kalau aku karena dari dulu udah terbiasa di Tone King, sama kayak warna-warnanya itu udah hafal, jadi aku dari dulu sampai sekarang selalu pakai di Tone King. Oh, Iya. gitu. Oke. Iya. Iya. Karena kalau pakai kuas itu kan, kalau misal medianya kayak bata, kayak bolong-bolong gitu kan, susah, kita harus ke dalam-dalamnya, harus betul. ditutup. Dan lagi pula lama, pasti makan waktu lama. Makan waktu lama. Tapi ada ya yang street artist yang menggunakan kuas. Ada banyak. Banyak juga ya. Banyak. Karena kalau yang saya tahu ya banyak yang menggunakan spray untuk cat semprot. Seperti artis ada Wendy Cagur. Iya. Ya, itu ya. Ya, ini juga kayaknya hobinya street artist itu. Dia gambar. Bahkan ada mobil lagi dia. Dia buat seperti itu. Iya. Ya, jadi nggak melulu tembok, tapi Media lain. medianya mobil. Kamu pernah mobil kamu diminta untuk dicat juga atau gimana? Iya, pertama kali dulu gambar di Jakarta di bus, belakang bus. Ya. Yang kedua kemarin terakhir yang HUT Jambi, HUT Kota Jambi yang di Tumpah Ruah, aku gambar di angkot. Oh, gambar di angkot. Oh, angkot-angkot yang ada gambar-gambar street artist itu dari kamu itu ya? Iya, kalau itu baru itu sih aku gambar di angkot. Oh, Karena gitu. emang sebelumnya itu pengen banget gitu, lucu deh, pengen gambar di angkot deh gitu. Lebih ini kan lebih street banget gitu. Oke. Nah, tapi bingung kayak gimana ya caranya ya bisa gambar di angkot gitu. Kan pasti izin gimana gitu. Ya, Akhirnya diajak tuh dari panitia, oh oke, gas gitu. Oke, gas pokoknya ya. Iya. Oke, dan disiapkan semuanya. Iya, disiapkan cat semua. Jadi kamu tinggal lakukan aja Iya. medianya mobil angkot gitu. Apa yang kamu gambar? Di situ aku pasti gambar karakter perempuan Oke, masih dengan gambar karakter perempuan dengan bunga-bunganya. dengan bunga-bunganya gitu-gitu. Terus gimana respon pemilik angkotnya? Oh, seneng banget. Senang banget ya? Wah. Malah temen-temennya juga yang orang-orang angkot lainnya Iya. mau juga. Oh, minta juga untuk dilukis. Iya. Wah, akhirnya kamu lakukan juga? Nanti, sekarang masih sibuk. Nanti dulu. Nanti dulu. Kerja dulu. Iya, kerja dulu. Nanti dulu ya, cukup satu dulu ya. Ini buat kamu penasaran dulu Iya. gitu ya. Oke. Tapi nggak ada penutup kemungkinan kalau seandainya Laura mau melukis lagi ya, siapa tahu kan mendatangkan cuan ya kan, mereka tertarik mobilnya dilukis ya kan. Ya, kenapa enggak? Oke. Terus kalau lokasi tadi seperti kamu lakukan juga survei, naik motor, lihat-lihat dulu kanan kiri, terus juga pokoknya kalau
kayaknya asik nih, kamu lakukanlah untuk yang namanya melukis. Kalau sekarang ini masih kamu lakukan melukis pada malam hari atau sekarang udah oke lah siang hari juga nggak apa-apa gitu. Pasti sering, masih sering. Masih sering malam hari, masih curi-curi gitu ya. Iya, pastilah. Karena lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Gitu ya. Aduh, jadi mungkin di situ tantangannya kali ya. Iya. Ya, di situ ya mengejar waktu Iya. dengan rasa deg-degan Iya. gitu ya. Iya, iya. Kamu orang ini juga ya suka akan tantangan berarti ya. Nah, waktu pertama kali nyoba itu, ya itu tuh yang aku rasain kan, ya Iya. orang cewek jam 2 pagi iya. gitu, pasti ngerasa deg-degan kan, ih ada orang, ih takut. Sementara kamu nggak ditemenin itu? iya kan sama teman-teman yang Sama lain itu teman-teman, iya, berempat iya. Oh. gitu. Nah, tapi kalau sekarang aku lebih seringnya sendiri aja gitu. Malam juga. Iya malam Wah. juga gitu. Iya masih. Waduh. Karena Berani lebih juga seru adrenalinnya gitu. Suka. adrenalinnya itu Iya. Jadi memacu adrenalin itu yang mungkin membuat kamunya semakin waduh ini semakin tertantang nih Iya. gitu loh. Dibandingkan misalnya ya di siang hari terus Iya. dikasih izin Iya, gitu ya, itu paling kayak ya santai lah santai gambarnya. lah ya. Seperti itu ya. Iya. Waduh jadi Sebenarnya kalau gambar di jalan itu bukan cuma soal gambar dan tekniknya, tapi kayak gimana kita baca situasi, kondisi, sama itu tadi adrenalinnya gitu. iya. Oke, kamu lebih suka adrenalinnya tertantang daripada yang santai-santai aja? Sebenarnya kalau yang kayak gitu pasti di bagian yang spot atau temboknya itu yang nggak izin gitu. Dan Lebih mungkin- suka ke situ kamunya ya? Lebih Iya, suka karena mungkin orang lain nggak berani gambar di situ, tapi aku oke gitu. kamu berani gitu ya. Iya lebih kayak gitunya gitu sih. Keren juga. Waduh. Kalau diizinin kan ya udah santai aja, 3 hari digambar gitu. 3 hari deh. Stop dulu deh, besok lagi lanjut nih. Orang dikasih izin udah deh, Iya. ya kan gitu. Kayak gitu. Oke. Pastinya memiliki juga di samping tantangan itu tadi, pastinya pada saat ya tantangannya cuaca juga. Hujan tiba-tiba. Iya. Apakah itu tetap berlanjut atau ditunda dulu? Kalau hujan sih pasti aku kayak berhenti. Kalau Berhenti panas dulu ya? masih bisa. Kalau panas masih bisa di masih gas bisa, gitu ya? Masih gas. Masih gas Iya. kalau panas ya. Jadi tantangan terbesarnya ya cuaca. Cuaca. Ya kan? Cuaca. Oke, karena tapi walaupun catnya cepat kering, misalnya udah selesai, tiba-tiba hujan, itu nggak masalah, dia udah kering. Cepat kering atau Iya, cepat pernah kering. kejadian luntur gitu loh? Enggak. Biasanya kalau yang cat tembok kan masih nunggu waktu dia kering gitu, bisa luntur. Tapi kalau semprot cepet dia. Cepet ya. Oh, Iya. waduh, ini orang ini bandel juga. Sukanya yang nggak pakai izin, yang ini. Tapi disitulah ya yang namanya street artist ya. Street art. Street art di luar negeri orang juga nyuri-nyuri tuh. Di bawah flyover, ya kan, di terowongan, apa gimana mereka buat gitu loh. Apakah itu hampir sama dengan graffiti? Iya, bagian dari street art dan graffiti itu. Itu ya, Coret-coretan random gitu di jalan. coret-coretan random itu Iya. yang namanya graffiti ya. Iya. Makanya terkenal dengan warna graffiti. Warnanya itu yang memang yang ngejreng ya. Iya. Yang semacam kayak spotlight gitu ya. Oke. Nah, perpadu padankan warna itu tuh kamu belajar juga secara otodidak. Iya, tapi Iya. aku lebih seringnya tuh ngelihat referensi. Lihat Mereka referensi. pakai warna apa gitu, pakai itu gitu. Jadi intinya juga kita harus berani untuk mencoba ya. Iya, berani coba. Berani coba ya. Itu. Jadi Yakin. jangan takut salah begitu ya. Alright. Waduh. Saya jadi penasaran loh. Pengen lihat langsung kamu berkarya. Bisa nggak kamu chatin saya gitu? jangan. Tapi suatu saat nanti Iya. di mana kamu lagi
melukis Lombok, saya juga bisa lihat langsung oh seperti ini gitu. Tapi di media sosial kamu banyak kamu tampilkan ya karya Iya. kamu. Ya, apa di Instagram atau di mana? Iya, di Instagram dan TikTok. Instagram dan Iya, TikTok. karena ya itu cara aku untuk apa ya, bisa berkoneksi dengan orang-orang di luar. Karena kan ya, karena di Jambi kan ya itu termasuk sepi gitu. Iya, Jadi iya. gimana orang bisa ngelihat aku gitu. Oke. Kalau Bagaimana respon mereka? positif, sangat Positif, positif. ya? Dan mendukung. Iya, banyak dukungan gitu. Nah, untuk di Instagram sendiri followernya berapa banyak, Laura? Udah ada berapa ribu? Alhamdulillah sekarang 130.000. 130.000. Memang sih. Paling banyak di luar Jambi ya. Iya, luar Iya, Jambi, luar kayak Jambi. Jakarta, kota-kota besar lah Kota-kota gitu. besar ya. Luar negeri juga. Di luar negeri bahkan ada juga. Banyak. Ya. Banyak lagi. Iya, sering dapat undangan juga. Sering dari dapat sana. undangan juga. Pernah keluar negeri untuk hal ini? Street artist? Nah, sejauh ini belum, karena kadang mereka ngasih undangannya itu kayak mepet-mepet. Misal kayak Mepet-mepet, ya. sebulan gitu. Hmm. Sementara kita kan harus ngurus visa apa gitu-gitu Iya, iya kan. betul, ribet. betul. Kecuali kalau kita sudah disiapkan Iya, semua, kita baru. tinggal berangkat aja. Apa mungkin aku udah punya sebelumnya Iya, gitu. itu yang dipengenin mudah-mudahan Iya. nanti mereka dengar nih kan. Taunya nggak ngerti bahasanya. Ya nggak apa-apa, yang penting karya kita aja Oh, dulu iya. kita tuangkan ya kan. Nah, pastinya mereka juga kan pasti ingin menikmati karya kita ya kan. Seperti itu. Banyak kan dari mana? Eropa atau? Eh, kalau kemarin ada dari Amerika, Oh ya. Turki, sama ada 2 undangan dari India. Keren. Tapi ya itu tadi. Nah, itu tadi ya, ada sedikit ya. Atau mungkin next time. Mungkin next time. Bisa lah nanti ketemu dengan Iya. mereka ya. Pastinya dong, Laura juga mempunyai atau ya memiliki panutan nih atau inspirasi dari seniman-seniman lain ya, seperti untuk di tanah air sendiri atau di luar negeri siapa nih? Kalau aku suka banget sama Hera Herakut. Siapa? Hera Herakut. Oke, Dia, itu dia seniman luar. seniman luar. Nah, kebetulan 2024 kemarin Mm-hmm. ada festival di Jakarta, aku diundang. Oke. Dan dia juga diundang. Oh, dia juga diundang. Jadi Dia kayak dari negara mana? Amerika atau apa ya? Oke. Lupa. Lupa ya? Iya, Oke, lupa. nggak apa-apa. Ya Nah, itu. ketemulah di situ. Jakarta di acara itu. Iya. Oke. Seneng banget lah pasti. Seneng banget dong ya, ketemu Apalagi, idola. Wah, Oh, makin oh. termotivasi lagi. Berfoto bersama? Kebetulan kemarin lupa. Oh my god. Tapi, Itu kesalahan orang. tapi ya udah ini di Instagram udah Oke. follow-followan. Oh, sudah follow-followan. Nah, yang penting ya udahlah dia tahu kita gitu. Ya, kita tahu dia gitu ya. Berkoneksi lah. Oke, ya terkoneksi dan juga kamu juga ya boleh dikatakan fans lah ya. Iya, fans. Ya. Tapi kalau yang di dalam negeri ada Kalau di dalam negeri, siapa? kalau untuk street artisnya mungkin aku karena aku kan karakter gitu kan perempuan, karena mungkin nggak terlalu banyak di dalam negeri, jadi nggak terlalu. Tapi aku suka salah satu, tapi dia nggak main karakter sih, nggak kayak aku, dia lebih ke letter graffiti. Aku suka karya-karyanya Mbak Minas dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Iya, Memang dia kalau main. Yogyakarta ini banyak ya seniman-seniman Iya, ya. keren-keren banget. Banyak sih teman-teman di sana juga. Iya ya. Banyak juga. Sama ya itu sih. Aku suka karakter-karakter dia, mix-mix warna gitu-gitu. Iya, mis-mis warna gitu. Ya. Jadinya kita juga memperkaya wawasan kita. Gitu, ya. Iya. Oke. Dan itu pernah bertemu langsung? Iya, sering. Sering Iya. ya. Pasti Satu- udah pernah berfoto juga bareng. Iya, satu line up bareng Oh gitu-gitu. gitu ya. Wah, keren. Alright. Sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak siapa tadi itu? Yang di Lah. Jogja. Oh iya, Mbak Minas. Mbak Winas ya. Sudah terhubung di line telepon ini sekarang kita. Tiba-tiba Nanti banget. apa yang Laura ingin sampaikan nih, tapi kayaknya terputus ya. Nah, terputus
terputus ya. Iya, aku suka aja. Iya, terputus. Nah, kita juga pengen tahu, Laura sendiri ini mungkin pernah nih berkolaborasi, ya kita collab yuk gitu ya, berkolaborasi dengan seniman lain dalam proyek seni, pernah nggak? Kalau untuk yang proyek banget gitu, jarang sih ya. Paling Jarang. kayak ya gambar-gambar di jalan. Gambar di jalan pernah? Iya pasti sering lah, berkolaborasi? Sering. kayak sebelah-sebelahan gitu-gitu. Sebelahan, ya. Nah, Iya. itu gimana sih? Apakah itu disatu padankan jadi satu makna Iya. atau berbeda-beda? Kalau kami biasanya di jalan itu ya, lu gambar apa, gua gambar apa, Oh. ntar mix aja gitu. Oh gitu. Spontan gitu. Oke. Lebih fleksibel aja gitu, nggak yang gimana-gimana. Bukannya nanti itu jadi satu makna gitu ya. Orang gambar apa, yang temannya gambar apa, tiba-tiba dilihat dari jauh ini menggambarkan kayak satu kesatuan gitu tuh. Nah, kalau yang emang direncanain kayak gitu, kalau sejauh ini belum sih, Belum. Lebih ke kayak ya lu gambar karakter Ah, kamu, aku gambar aku gitu. Oke. Tapi kita mix paling warnanya disamain warna yang gitu. disamain seperti Iya. itu ya. Dan itu sering. Sering. Ya. Oke. Dan asik mana? Berdua begitu berkolaborasi seperti itu atau single factor aja sendiri-sendiri? Sebenarnya sama aja sih ya, tapi Sama aja ya. suka juga kalau yang collab kayak gitu, karena juga kan jadi inilah, kan bosan juga kan udah sehari-hari juga gambar sendiri gitu, jadi ada bervariasinya gitu kalau gambar collab gitu. Iya. Pernah terpikirkan untuk menggambar kucing nggak? Nggak ya? Iyalah, ya soalnya saya pecinta kucing kan. Pecinta kucing juga? Iya. Waduh, sama dong ya. Cat lover Iya. ternyata. Aduh, mantep banget. Oke, bagaimana nih Laura melihat peran seni jalanan ini dalam mempercantik atau mengubah ruang publiknya? Dan pastinya kita juga nggak mau dong ruang publik ini rusak ke pemandangannya. Bagaimana nih peran Laura? Kalau menurut aku ya dalam mempercantik ruang publik itu ya menurut aku ya bagus ya gitu. Tapi kalau misal kayak yang coret-coret asal-asalan juga, Iya. kalau menurut aku juga aku nggak, Kamu dukung itu? maksud itu bukan aku kayak bukan yang memprotes hal itu juga gitu, karena itu juga bagian dari seni jalanan kan. Jadi ya inilah kayak lebih ke ya porsi masing-masing aja. Aku yang penting gambar di jalan, udah aku gambar bagus. Kalau misal besoknya udah nggak ada, ya itu kan udah jadi punyanya publik gitu. Jadi kalau menurut aku ya yang kayak gitu ya balik ke respon publiknya aja gitu. Aku mah yang penting udah gambar, di detik itu aku tinggalkan, ya udah kayak terserah respon publik gimana gitu. Gitu ya. Jadi Cuman kan kalau seandainya asal-asalan aja menggambar seperti dengan cuman kata-kata aja gitu ya, apa gimana, kan itu kan juga merusak pemandangan seperti itu kan, dengan satu warna aja misalnya dibuat gitu kan. Nah, ya kan seperti itu. Berbeda dengan seperti Laura yang memang dilukis gitu kan, ya mungkin ada enak untuk dilihat lah seperti iya, itu. iya kalau kayak gitu mungkin ya kalau orang-orang awam pasti mananya Iya. ya ini lebih enak daripada yang itu gitu. Tapi dari secara ininya itu juga bagian dari street art, dari suara orang-orang itu Oke, gitu. itu dia tadi ya, memaknai street art itu sendiri. Iya. Ya. Mereka memprotes dalam bentuk street art itu tadi ya. Dalam mungkin mereka cuma bisa kayak gitu. Cuma bisa kayak gitu ya. Aku bisanya kayak gini gitu. Iya. Kebetulan orang lebih sukanya kayak aku misal kayak gitu. Tapi ya aku juga enggak yang gimana dengan yang kayak gitu, karena itu juga bagian dari street art itu sendiri. Oke. Nah, sekarang ini apakah ada proyek seni jalanan yang sedang Laura kerjakan ya? Saya. Kalau proyek seni sekarang ya kayaknya bentar lagi sih aku, tapi nggak tahu nih ya oke fix atau enggak gitu. Mau gambar di Universitas Dinamika Bangsa. Oh, di mana? Yang di Teho. Oh, di Teho ya. Oke, di sana. Kapan itu?
Kalau Bulan nggak depan? salah tuh mereka ini enggak dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari. Ya, mereka kayak mau bikin acara gitu. Oh, Jadi suruh live painting. Terus adalah beberapa orang-orang yang mau diminta mural rumahnya gitu-gitu sih. seperti itu ya. Oke. Semoga bisa berjalan dengan lancar nantinya. Amin. Ya. Terima kasih. Oke, terus nih apa nih harapan kamu untuk kedepannya? Harapan Yang kamu geluti sekarang ini, street art, apa harapan kamu? ya harapannya ya semoga makin banyak street artist lainnya yang dari Jambi lah pasti. Iya itu sih. Ya. Dan mungkin juga mungkin ada perhatian gitu dari pihak-pihak terkait seperti pemerintah atau apa. Kalau aku nggak terlalu mengharapkan itu ya, kayak Iya. lebih yang penting aku usaha sendiri aja. Mungkin dari pihak-pihak lain atau dari luar yang mau support aku gitu. Iya. Ya harapannya ya semoga ini sih juga bisa gambar sampai ke luar negeri, gambar yang ke gedung yang lebih besar gitu-gitu. Wah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Oke. amin. Nah, ini terakhir nih. Ya, Apa nih pesan yang ingin kamu sampaikan untuk seniman jalanan yang baru mulai nih? Apa nih? ya pesan-pesan untuk teman-teman yang baru mau mulai gambar di jalan, ya jangan takut untuk memulai karena ya dari proses-proses kecil kayak gitu yang menjadi bagian untuk kita berhasil nanti gitu. Betul. Ya, jadi percaya aja sama proses kamu. Selagi kamu menjalani itu dengan baik, dengan bersungguh-sungguh, pasti kamu akan mencapai di titik itu. Yes. Perfect sekali. Oke. Terima kasih banyak nih Iya. Laura Devita ya yang udah hadir di podcast kami. Dan sekarang saatnya memang kita jangan ragu-ragu lagi. Apa yang kita miliki kita lakukan secara konsisten. Kita tutup podcast Jambi TV Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa.